Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Semencirim, terkenal sekali Mencirim. Bapak-bapak, para ustadz, tokoh-tokoh kita, ketua forum, termasuk caleg, hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Hidayatul Absar, untuk suatu kegiatan yang insya Allah akan mendatangkan banyak kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid, termasuk mushola. Mereka biasa yatluna kitabullah, biasa membaca kitabullah Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji muatan Al-Quran itu dengan sesama mereka, ya, melalui ceramah, pengajian, tausiah dan lain-lain. Mereka yang berkegiatan demikian itu illa tidak lain kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke dalam hati mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian di tengah-tengah kehidupan yang banyak orang dibuat galau, ya, bahkan andilau, antara dilema dan galau. Allah beri ketenangan. Karena umumnya yang datang ke masjid itu orang baik-baik. Kalaupun ada satu-satu mengambil sendal, kadang-kadang ketukar, ya. Tapi secara baik. Karena itu Allah turunkan as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka juga diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dalam bentuk keberkahan hidup. Wa haffathumul malaikah, mereka juga dikelilingi oleh para malaikat. Jadi dijelaskan oleh Nabi SAW, ada malaikat itu yang wirawiri di jalan, berpatroli. Walaupun tak semua yang di jalan itu malaikat, ada juga geng motor, begalnya di jalan, ya. Tadi saya tinggal di Simpang Seraya. Wah, ini agak sepi jalan ini, tapi nggak apa-apa, insya Allah aman. Alhamdulillah, ya. Jam 5 sampai di sini turun adzan. Alhamdulillah. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat yang mendoakan kebaikan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan lebih daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama mereka, memuji kita semua di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan tersebut akan kita raih dengan hadirnya kita di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap dapat menjadi pengikutnya yang setia, pelanjut risalah dakwahnya yang mulia, dan semoga kelak kita juga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah ciptakan kita menjadi manusia. Dan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuknya terbaik. Jadi makhluk yang terbaik bentuknya itu manusia. Walaupun kita kadang-kadang lihat burung, ya dulu zaman-zaman kita muda ya, wajahmu cantik bagaikan gelatik. Memangnya cantik gelatik itu? Kalau manusia perempuan kayak gelatik itu nggak mau kita. Manusia itu bentuknya terbaik. Bahkan Allah muliakan walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan manusia itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diciptakan Allah sebagai manusia. Bukan jin, Pak. Jin itu katanya nggak cantik, nggak ganteng, Pak. Walaupun kadang-kadang orang cari apa supaya cantik itu penarik ya ke jin. Katanya bentuk jin itu tidak terlalu cantik. Ya, lebih bagus manusia, seimbang ya, tawazun dan sebagainya. Dan di antara sekian banyak manusia, Allah juga membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang mengikuti agama yang diridhoinya. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini ketika itu haji wada tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, turun ayat ini. 80 hari setelah itu beliau wafat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan kulengkapkan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho, kata Allah, Islam sebagai agama untukmu. Dengan izin Allah kita berada dalam agama yang diridhoinya, Islam. Bahkan mungkin sebagian besar kita tanpa usaha lahir dari keluarga muslim, tanpa usaha otomatis kita menjadi muslim, otomatis. Gak perlu ada pengislaman lagi, karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengislamkan anak-anak mereka, baik statusnya sahabat maupun tabi'in. Jadi kita nggak perlu, kalau sudah lahir dari keluarga muslim otomatis menjadi muslim. Ya. Tentu kita syukuri keislaman ini, agama yang Allah ridhoi, agama samawi yang sudah teruji. Kalau agama samawi itu ada 3, yang asalnya wahyu: Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu agama samawi. Selain Islam, Yahudi dan Nasrani disebut ahlul kitab. Ya. Lalu kemudian ada yang tidak agama samawi, disebut agama ardi, agama bumi, agama filsafat, agama pemikiran. Itu Hindu, Buddha, Zoroaster, Konghucu, dan lain-lain. Ya. Dibedakan. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya. Jadi orang-orang kafir itu ada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan musyrikin. Musyrikin itu adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Kira-kira gitu ya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bimbing kita menjadi orang Islam. Dan juga kita lebih bersyukur lagi, kita menjadi hamba-hamba Allah, kaum muslimin yang punya kepedulian pada ajaran Islam. Datang kemarin ini kan peduli, ingin belajar Islam, yang kemudian kita amalkan, baik pribadi-pribadi maupun bersama-sama. Ya. Jadi punya kepedulian, punya rasa tanggung jawab, ada semangat ingin mempelajari Islam. Ya. Jadi ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Karena kalau sampai
dicabut, ada mantan aktivis masjid, mantan sudah nggak lagi dia. Yang parah lagi mantan ustadz. Mantan ustadz. Dulu memang ustadz, sekarang agak playboy dikit. Itu enggak. Mudah-mudahan tidak. Makanya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Ini patut kita perhatikan. Jadi yang pertama kita mendoakan diri sendiri. Ini Ustaz Hadiansyah umroh ya. Kadang-kadang saya juga pernah bimbing umroh ya, dan ketika manasik umroh kita bimbing, itu kan ada di antara kegiatan umroh itu adalah tawaf di sekitar Ka'bah. Ketika tawaf itu kita dianjurkan berdoa. Saya ingat Ustadz Abdul Halim Harahap rahimahullah, tokoh kita di Sumatera Utara, anggota DPD RI tahun 2004, angkatan pertama, yang sampai sekarang jumlah perolehan suara beliau belum tertandingi, ya, 800.000 lebih. Ustadz Abdul Halim Harahap itu pernah dalam ceramahnya mengatakan, pada saat kita tawaf, kita melaksanakan umrah atau haji, kita dianjurkan banyak berdoa, bukan baca doa, karena bukunya tebal itu, digantung di sini. Baca-baca sibuk kesandung pula, itu ya. Jadi membaca. Oleh karena itu kita perlu menginventarisasi masalah apa yang mau kita doakan. Tentu yang pertama adalah doa untuk diri kita sendiri. Jangan lupa, ya Allah, hamba bersyukur Engkau telah menjadikan hamba sebagai manusia, makhluk yang terbaik. Dan ya Allah, Engkau telah anugerahkan iman dan Islam. Hamba bersyukur dan mohon bimbingan supaya kebaikan-kebaikan ini sampai akhir hayat, husnul khotimah. Kita doa kepada Allah, jangan lupa itu. Jangan anggap enteng, alah kan, yang penting hidup aja dah. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan ada orang-orang yang hidupnya baik sekali, sehingga seolah-olah antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Tapi Allah takdirkan dia membelok sehingga akhir hidupnya su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Tapi sebaliknya ada juga orang yang baik, orang yang jahat sekali. Kejahatan apa yang tidak pernah dia kerjakan? Semua pernah. Seolah-olah sehingga antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Tapi Allah takdirkan ia mendapatkan hidayah di akhir hayatnya, dan ia mati meninggal dalam husnul khatimah, masuk surga. Kan ada kisah di Riyadhus Shalihin hadis tentang taubat ya. Allah membuka pintu taubat. Bahkan ada kasus di masa yang lalu, Nabi SAW menceritakan ada seorang pembunuh berdarah dingin, begal lah kalau sekarang ya. Wah, sudah 99 orang dia bunuh. Suatu ketika nurani kemanusiaannya mendesak dirinya. Datang ke salah seorang ustadz. Tentu bukan ustadz di Mecirim, Pak. Ini ustadz di tempat lain. Dia cerita, Ustadz, saya ini pendosa. 99 orang sudah saya bunuh. Saya mau tobat, bisa nggak Ustadz? Marah si ustadz, dimarahi. Daripada tanggal 99, ambil celuritnya, cucuk 100. Tapi nuraninya tetap. Akhirnya ia datang kepada ustadz, tentu ustadz di Mecirim. Ustadz baik ini. Saya lanjut ikut pengajian. Kata ustadz, Allah itu Maha Pengampun. Sebelum nyawa di tenggorokan masih dibuka pintu tobat. Tapi kata sang ustadz, lingkunganmu itu nggak baik. Ya, baru mau tobat ya, diajak lagi teken, ya mau mabuk, dikit aja ya, gitu ya. Nah, karena itu pindahlah ke tempat yang lain. Begitu dia menerima nasihat itu, dia pindah jalan, di perjalanan terpleset jatuh, geger malaikat. Jadi malaikat
tuh geger bukan karena rebutan proyek, tapi kata yang biasa nangani orang baik-baik, dia ini sudah tobat. Kata yang menangani orang-orang jahat itu ada masing-masingnya. Enggak, dia hidupnya kayak begitu. Berdebat mereka, tahu mereka rujukan akhirnya kemana? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha Bijaksana, nggak langsung Allah putuskan. Walaupun Allah sudah punya keputusan. Coba ukur mana lebih dekat antara tempat maksiatnya dengan tujuan yang ingin dia menjadi lebih baik. Ternyata hanya selisih 1 meter saja, lebih dekat kepada yang baik. Ya. Kata Allah sudah putuskan masuk surga. Masya Allah, ternyata kehidupan itu demikian. Oleh karena itu, memang kita nggak bisa hidup sendiri. Pengajian-pengajian seperti ini baik sekali untuk menciptakan lingkungan, ya, bi'ah sholihah, lingkungan yang kondusif untuk keislaman kita. Tadi bagus sekali terobosannya, ketika ada yang menghadapi kendala kita datangi, ya, kita ringankan perasaannya. Mudah-mudahan tetap jadi semangat untuk berislam, beriman dan melaksanakan kebaikan insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita mensyukuri semua ini. Meskipun tentu saja ada saja masalah. Ada saja masalah. Saya teringat Ustaz, dulu saya di pesantren di Jawa Timur. Saya berangkat ke pesantren itu tahun 83. Masih usia 17 tahun. Sebelumnya saya mondok di pesantren At-Thayyibah di Pinang Lombang, Labuan Batu Utara. Labuan sekarang dulu orang dianggap rantau perapat. Setelah lebih kurang 4 tahun di sana, berhenti terus ke Jawa Timur, mondok di sana. 83 sampai 97. Ya, saya pulang 97 itu Bu, termasuk perantau yang sukses. Karena berangkat sendiri, pulang punya anak 3. Indikator keberhasilannya jelas, jelas, kecantol orang sana. Istri saya dari Bali Ustaz, bukan Bali G, Bali betulan. Kalau di Medan katanya bajak 5 katanya ya. Nah, dari Bali. Kalau ibu-ibu pengen melihat orang Bali ada di rumah saya. Ya. Nah, waktu di pesantren itu ada ustadz kita, ada namanya Ustadz Ali Garamli, rahimahullah, orang Madura. Beliau pembina pesantren itu Pak Nasir, Bapak Muhammad Nasir, ya, tokoh dunia Islam, tokoh dunia. Kalau Pak Nasir datang, mereka sering bincang-bincang, termasuk curhat. Karena Ustadz Ali ini dekat, pernah dikirim Pak Nasir belajar ke Saudi, ke Riyadh, Universitas Imam Muhammad bin Saud. Karena tiap datang dia cerita macam-macam, curhat, ya, keluh kesah dan sebagainya. Kata Pak Nasir, mati aja kau, mengeluh aja. Hidupnya begini banyak masalah. Kalau nggak mau ada masalah, mati. Ya, selesai, nggak ada masalah lagi. Ya, tinggal urusan akhirat lah gitu. Ya. Kata Pak Ustadz Ali Garamnya, ya pula ya. Jadi kita juga harus berjiwa besar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Kalau kita melihat banyak kebaikan seperti ini, lalu kita temukan hal-hal yang kurang baik, maka kita bersabar. Kita tetap patut mensyukuri, ya, yang ada ini. Karena Nabi SAW mengingatkan, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, cuma 1 rotinya, maunya 3 gitu. Dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Waduh, kotak infak lewat, duit cuma 5.000. Syukuri, infak kan? Nah, kira-kira gitu. Syukuri yang sedikit. Saya sekarang lagi susah, nggak bisa berinfak lah. Kaya pun takkan nggak bisa berinfak. Ya, kalau kita biasa mensyukuri yang sedikit, maka kita bisa mensyukuri yang banyak. Dan kita juga, siapa yang tidak biasa berterima kasih pada manusia, maka ia juga tidak akan mampu bersyukur secara benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup kita ini banyak sekali orang yang berkontribusi, terlibat bagi diri kita kebaikan. Ini dari sejak lahir, orang tua kita seperti itu mengurus kita, kemudian kita tumbuh menjadi anak-anak, menjadi dewasa, berkeluarga, banyak sekali orang terlibat. Maka kita katakan berterima
berterima kasihlah kepada sesama manusia sehingga kita dapat berterima kasih dan bersyukur secara benar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi diciptakan sebagai manusia, sebagai muslim yang punya kepedulian. Ada pula forum-forum kebaikan seperti ini untuk saling menguatkan keislaman kita. Kita bersyukur atas semua ini. Apalagi ya di wilayah mobilitas horizontal, kalau istilah kerennya ya. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dakwah, pendidikan, sosial ini membaik. Tadi ada sekolah tahfizul Quran, ada sekolah-sekolah yang dibuat untuk agar meskipun menurut para ahli dari penelitiannya masih memprihatinkan, lebih dari 60% kaum muslimin di Indonesia ini buta huruf Al-Quran. Tapi tumbuh di sana sini ya lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran ya, bahkan tahfizul Quran. Di Medan itu ada sekolah Al-Fityan, SMA-nya. Bukan 1-2 yang hafal Al-Quran. Banyak. Tiap ada hafalatul Quran, haflah akhir, ya, kelas 3 SMA itu diumumkan. Ini 30 juz dan sebagainya. Saya kebetulan ikut juga mengelola pesantren Al-Quswah di Kuala, Langkat. Itu ada SMP Al-Quran. Ada yang belum setahun hafal 30 juz. Masya Allah. Jadi upaya-upaya ya, mobilitas horizontal, dakwah, pendidikan, kegiatan-kegiatan sosial kita, alhamdulillah menggembirakan. Semarak seperti ini merata. Hanya kita memang masih punya masalah di mobilitas vertikal, ya, di mobilitas untuk masuk akses ke lembaga-lembaga pengambil kebijakan. Itu nanti kita akan mengikuti pemilihan umum umpamanya pada 14 Februari 2024 yang kemudian diikuti rencana awal November 2024 pilkada serentak seluruh Indonesia. Ini mobilitas vertikal. Kita mengantarkan anak-anak bangsa yang baik-baik ke lembaga-lembaga pengambil kebijakan di legislatif, ya, yudikatif, legislatif, eksekutif, presiden, wakil presiden. Ini siapa calon presiden jadi? Diam-diam aja, nggak boleh kampanye di masjid. Ya, nanti bisik-bisik aja, bisik-bisik aja. Tapi yang jelas tadi imam kita membaca, memandu kita sholat berjamaah, walaupun terus jamaah mengucapkan. Itu nantilah ya. Nanti ada pro kontra katanya sudah kasus Rempang belum selesai, ini kasus masjid musola. Masjid kita ini masjid Hidayatul Ansor pula jadi masalah ya. Kampanye sebelum waktu jadi masjid tapi nggak boleh, tetap nggak boleh. Yang dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi itu di lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah asalkan diizinkan. Jadi pula di kantor desa boleh, asalkan kadesnya setuju. Nah gitu, kata kades boleh, ajukan akan diteliti, nggak apa-apa, boleh. Kantor camat boleh, dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, di judicial review undang-undang pemilu, yang tetap tidak dibolehkan adalah tempat-tempat ibadah. Ya, karena itu dalam kampanye bisa Di halamannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, Di halaman. kita ini terus berkegiatan, bergerak. Dan alhamdulillah Islam itu dari sejak awal ya, didakwahkan oleh Nabi SAW terus berkembang. Bahkan 7 abad pertama pertumbuhannya itu luar biasa. Sampai merambah Eropa. Dan Islam eksis di Andalusia, di Spanyol itu selama 781 tahun. Banyak ulama dari sana. Kalau saya kebetulan kalau pagi Senin sampai Kamis kalau di rumah, sekarang sering kebetulan ya, itu ngaji hadis, tafsir. Nah, tafsir yang kita jadikan rujukan karena waktu
dulu sering ikuti Ustaz Abdul Halim Harahap almarhum, ya, ngaji di Masjid Musabihin di Tasbih. Beliau ngajar tafsir Selasa dan Jumat pakai kitab tafsir Al-Qurtubi. Saya tanya, baca tafsir apa ini Ustaz? Tafsir Al-Qurtubi. Ketika saya alhamdulillah bisa haji tahun 2005, hajinya haji kosasi Pak Kades, ongkosnya dikasih. Haji itu kan ada haji kosasi, ongkos dikasih. Ada haji abidin atas biaya dinas. Abidin atas biaya dinas. Kalau di Jakarta ada haji Mansur karena halamannya digusur. Ada pelebaran jalan, ya. Dulu zaman Orde Baru ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Gitu ya. Saya haji kosasi tahun 2005, ya. Waktu itu lihat ada tafsir Al-Qurtubi, ingat Ustaz Halim, karena memang hajinya itu atas syafaatnya Ustaz Halim, ada yang membiayai, beli saya. Sampai sekarang ngaji tafsir Al-Qurtubi dari Cordova. Jadi banyak ulama dari sana, ada Al-Andalusi dan sebagainya. Islam berkembang dari Nabi SAW berdakwah sampai abad ke-7 Hijriah. Kemudian mengalami penurunan dari abad ke-8 Hijriah sampai abad ke-14 Hijriah. Di abad ke-14 Hijriah itu hampir seluruh dunia Islam berada di bawah penjajahan. Kemudian mulailah merdeka satu-satu di pertengahan abad ke-14, termasuk Indonesia dan lain-lain. Ya, maka diharapkan di abad ke-15 Hijriah terjadi kenaikan lagi. Ya, sekarang kita di bulan udah masuk bulan awal. Udah ya, hampir ya. Nah, tahun 1445 Hijriah. Sudah 45 tahun kita di abad ke-15 Hijriah ini. Ya, kalau kita naik pesawat besar, kalau umrah atau haji kan pesawatnya besar ya, diwajibkan. Itu muternya itu manuvernya jauh. Tapi kalau naik pesawat Susi Air, ya, itu cukup runway-nya beberapa ratus meter saja. Karena umat ini besar, ya, proses naiknya tadi memerlukan waktu sekitar 7 abad sampai puncaknya. Kemudian terjadi penurunan sampai abad ke-14 selama 7 abad juga. Maka kita untuk naik itu perlu waktu. 45 tahun tentu saja bagian dari proses waktu. Dan kita rasakan sekarang di abad ke-15 Hijriah di tahun ke-45 ini semarak Islam di wilayah mobilitas horizontal bagus sekali. Bagus sekali. Di mana-mana. Yang haji, yang umroh itu banyak sekali sekarang. Lembaga-lembaga zakat, saya juga di lembaga zakat, Dompet Apa Waspada, itu penghimpunannya meningkat terus. Meningkat terus. Yang memang kita hadapi masalah itu di mobilitas vertikal tadi itu. Ya. Ya, di dunia Islam juga menghadapi masalah-masalah. Ya. Mesir itu pernah presidennya itu hafal Quran, Dr. Muhammad Mursi. Tapi setahun memimpin di kudeta, ya, oleh Asisi yang sekarang. Jadi memang untuk naik itu jatuh bangun. Dan tentu saja ini harus dihadapi karena kemaslahatannya besar sekali. Ya. Untuk pemilihan presiden yang akan datang tentu kita, ya, karena Pak Jokowi nggak bisa terus, ya, sudah 2 periode, maka perlu alternatif. Tentu saja harus kita pilih yang terbaik. Yang terbaik karena APBN 2024 ini aja 3.400 triliun. Berapa nolnya itu? Kalau diberikan cendol, mencari penuh. Ya, jadi begitu. Kewenangannya besar sekali. Ya, mudah-mudahan nantinya kita akan semakin baik di tingkat wilayah mobilitas horizontal. Kita terus saling menguatkan, saling mendoakan, saling asa-asi dan asuh. Lalu kemudian kita berharap dari realitas, dari kenyataan yang baik ini akan tampil pemimpin-pemimpin yang baik. Kiai Haji Muhammad Isa Al-Ansari rahimahullah, salah seorang tokoh dulu, ya, di Partai Islam Masyumi, bahkan beliau pendiri Front Anti Komunis. Ya, beliau mengatakan, bangunlah jamaah-jamaah seperti ini yang berbasiskan semangat dan kesadaran keislaman. Insya Allah dari suasana ini akan hadir pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, kalau kita kan nggak mungkin
Ustaz nomor berapa? Berapa berani? NPWP nomor piro wani piro. Itulah yang ada sekarang. Mau diapain lagi gitu ya. Tapi kita harus memperbaiki dari bawah. Sehingga pemimpin-pemimpin yang kita proyeksikan, yang kita arahkan menjadi menempati pos-pos strategis itu orang-orang yang terbaik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, ya, kata Syekh Abdul Jalil Misar rahimahullah, tentu nggak harus semuanya beriman dan bertakwa. Maka yang terpenting itu adalah pemimpin-pemimpinnya. Kalaulah pemimpin-pemimpin umat ini orang yang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita bisa saling menguatkan, bisa saling asah-asih dan asuh, bisa saling mendoakan. Tidak kalah pentingnya juga, kadang-kadang kan kita marah-marah aja, doain nggak pernah juga, ya. Kalau di survei mungkin istri kepada suami atau suami kepada istri lebih banyak mendoakan atau marahin? Wah, emang kali mau marah aja gitu ya. Nah, ini tentu saja kita balik sekarang, maka kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita semakin optimal dan kita akan menyongsong kejayaan Islam yang rahmatan lil alamin ini betul-betul menjadi kenyataan insya Allah. Saya pikir itu Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan forum-forum kita yang baik ini bisa terus kita tata, tapi juga harus kita jaga jangan sampai mudah terprovokasi. Karena itu bagus tadi ada rencana berkunjung, kemudian antisipasi. Dan kalau ada masalah-masalah lebih bagus dilaporkan secara resmi supaya kita nggak jadi bulan-bulanan, gitu ya. Umatnya harus dijaga. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian secara bertahap kebaikan-kebaikan itu semakin terbuka, insya Allah. Saya pikir demikian. Terima kasih atas segala kesempatan. Alhamdulillah hari ini di masjid ini ya. Mudah-mudahan kita ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi kita bisa terus bersilaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kebaikan-kebaikan ini. Jadi sekali lagi terima kasih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.